Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa membantah anggapan adanya tukar guling posisi Wakil Menteri Keuangan dan Deputi Gubernur Bank Indonesia atau BI antara Juda Agung dan Thomas Djiwandono. Ia pun menilai pergeseran posisi keduanya hanya kebetulan. Dalam keterangannya, Purbaya menyebut paham kemampuan Juda untuk mengisi posisi Wakil Menteri Keuangan, sehingga penempatannya dinilai kebetulan. Purbaya juga berdalih tidak mengetahui adanya skenario tukar guling. Lantas bagaimana Juda Agung mengakselerasi kinerjanya sebagai Wamenkyu, dan bagaimana pula kekhawatiran publik terkait tukar guling jabatan ini? Kita bahas ya. Bukan tukar guling, kebetulan aja kemampuan Pak Yuda bisa menggantikan Pak Thomas, jadi taruh di situ daripada saya pusing-pusing cari. Ada itu kan hak prerogatif presiden, saya ikut aja. Terkait tugasnya di Kementerian Keuangan, Juda Agung Kamis 5 Februari 2026 mengatakan Presiden berharap dirinya mampu ikut mendorong pertumbuhan ekonomi dan memastikan program-program pemerintah yang sudah dicanangkan berjalan. Selain itu, tugas lainnya adalah mengordinasikan kebijakan fiskal dan moneter serta kebijakan di sektor real agar lebih efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan. Ia meyakini pengalamannya selama bertahun-tahun di Bank Indonesia akan bermanfaat sebagai bagian dari pemerintahan. Menko Purbaya pun menegaskan soal tugas baru Juda. Akan mempelajari bursa dan mengamati itu dari waktu ke waktu. Dia juga akan menjadi ex officio kita di OJK. Jadi seperti fungsi Pak Thomas. Sementara itu, isu tukar guling antara Juda Agung dan Thomas Djiwandono tersebut menurut Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, Esther Sri Astuti, semakin menunjukkan adanya potensi independensi bank sentral yang tercederai. Esther mengkhawatirkan posisi Thomas Djiwandono yang merupakan keponakan Presiden Prabowo Subianto dapat digunakan untuk mengintervensi Bank Indonesia agar membiayai program-program prioritas pemerintah dan kebutuhan negara lainnya melalui skema cetak uang, baik secara langsung maupun melalui mekanisme seperti burden sharing atas nama koordinasi fiskal moneter dan bentuk lainnya. Jika Bank Sentral sampai mencetak uang untuk membiayai program pemerintah, Indonesia dikhawatirkan akan mengulang sejarah kelam. Menurut Esther, cetak uang ini bisa diartikan pencetakan uang secara langsung maupun permintaan agar Bank Indonesia membeli surat berharga pemerintah. Dampaknya berpotensi menimbulkan inflasi tinggi dan justru menjauhkan Indonesia dari stabilitas ekonomi yang diharapkan. Sahabat Kompas, apakah strategi tukar jabatan antara Thomas Djiwandono dan Juda Agung ini nantinya akan berdampak positif terhadap perbaikan ekonomi Indonesia? Kita nanti bersama kinerja keduanya, tentunya sambil berharap kerja baik yang ditunjukkan agar ekonomi Indonesia bisa segera bangkit dari keterpurukan.